Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Maka hendaklah selalu kita perbaiki niat kita, belajar menghilangkan kebodohan dari pribadi kita. Kita belajar menghilangkan kejahilan dari keluarga kita. Jadi itu tujuan dan maksud kita belajar, sehingga niat kita dikatakan baik. Kemudian perhatikan adab dalam menuntut ilmu. Jangan ngantuk, ngantuk pindah, sehingga benar-benar apa yang kita sampaikan bisa dimengerti dan bisa diambil faedahnya. Pada malam ini kita lanjutkan masih dalam bab fadl tauhid atau man haqqa bab al-khauf min asy-syirk, bab takut dari kesyirikan. Sekarang kita lanjutkan dalil yang memerintahkan kita dan menyuruh kita takut dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa huwa yad'u lillahi niddan, masih dalam keadaan menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dakhala an-nar, maka dia akan masuk neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Dalam lafaz Imam Muslim, man mata yusyrik billahi syai'a, siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sekecil apapun, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, wa fi wa qultu ana, dan saya katakan, man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhala jannah, barang siapa yang mati tidak syirik, maka dia masuk surga. Mati menyekutukan Allah, masuk neraka. Mati tidak menyekutukan Allah, masuk surga. Baik, kita bahas. Man mata, siapa mati, yad'u. Apa arti yad'u? Ad-du'a, asal dari doa. Wa huwa su'al, meminta. Memintanya ada dua. Ada namanya minta ibadah, dan yang kedua ada namanya minta masalah. Mana nama minta ibadah? Segala amal
yang diharapkan pahala darinya, itulah dikatakan minta atau permintaan ibadah. Datang ke kubur dengan harapan dapat barokah dari yang meninggal dunia, ini namanya minta, meskipun tidak secara lidah, tapi dengan perbuatan itu sudah dikatakan minta. Yang kedua, doa mas'alah yang ada kata-kata ya Allah aku minta, as'aluka. Kedua doa ini harus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta pahala, minta keberkahan, minta apa saja kepada Allah. Yuqal da'ahu idza sa'alahu wastaghatha bih. Dikatakan da'ahu, artinya dia minta kepadanya, minta tolong kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man mata yad'u, siapa yang mati dalam keadaan minta atau minta tolong, wa yad'u lillahi niddan, matinya itu masih menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nid al-masal al-mithl wasyabih, perumpamaan atau serupa atau keserupaan atau ada tandingan, itu dikatakan syabih, tandingan, kawan. Makna hadis ini, Nabi SAW yukhbir, memberitakan, anna man ja'ala lillahi syabihan, siapa yang membuatkan Allah tandingan, persamaan, mathilan, tandingan, fil ibadah, dalam ibadah. Bagaimana menjadikan selain Allah tandingan? Bagaimana membuatkan Allah Subhanahu wa ta'ala saingan? Yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghithu bihi. Tandingan Allah itu dipanggil, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya wali Allah, wa yastaghithu bihi, aghizni, tolong aku. Ya, saya baca Fatihah 10 kali, Syekh Abdul Qadir Jailani langsung terkabul. Nah, ini dia contoh sudah ini. Ya, saya kalau minta di makam ini pasti terkabul. Saya bawa ke mata air ini pasti mustajab. Ini istighatsah, minta tolong, minta bantuan saat kepepet atau saat santai. Nabiyan kana hadzal niddu aw ghairahu, entah yang dimintai selain Allah itu adalah nabi atau selain nabi, tidak boleh. Itu dikatakan menyeru selain Allah, itu dikatakan membuatkan Allah tandingan. Jadi orang berprasangka yang namanya syirik itu sujud di patung itu, kalau itu syirik bebungkulan namanya itu. Jelas, nyata kalau itu. Inilah yang samar ini, yang rupanya agama ini orang banyak tidak tahu. Nah, ini. Ya. Jadi entah yang diseru selain Allah itu nabi atau malaikat. Kalau nabi malaikat saja tidak boleh, apalagi derajatnya di bawah itu. Wastamarra ala dzalika ila al-mamat, terus begitu sampai mati. Ailam yatub minhu qabla al-mamat, dia tidak taubat sebelum wafat. Fa inna masirahu ila an-nar, ujungnya ke neraka, tempat kembalinya ke neraka. Li'annahu musyrik, karena dia telah berbuat syirik. Wattikhadun nid ala naw'ain, dan menjadikan selain Allah itu tandingan atau membuatkan Allah tandingan itu dua macamnya, dua jenis. Ini dia makna hadis ini. Jadi Nabi memberitakan siapa yang membuatkan Allah tandingan, sekutu, tandingan itu dimintai sebagaimana minta kepada Allah, artinya dibagi-bagi. Entah itu Nabi atau siapapun, lalu mati belum tobat, neraka. Nah, membuatkan Allah tandingan ada dua macam. Yang pertama, al-awwal an yaj'ala lillah aw yuj'ala lillah syarikan fi anwa'il ibadah. Membuatkan Allah tandingan
membagi-bagi ibadah kepada selain Allah atau sebagian ibadah kepada selain Allah, maka ini dikatakan syirik akbar, pelakunya kekal di neraka. Salat yang harusnya hanya karena Allah diperuntukkan untuk selain Allah. Berdoa hanya harusnya kepada Allah dibagi-bagi kepada selain Allah. Menyembelih seharusnya hanya karena Allah, menyembelih untuk kuburan. Nabi bersabda, la aqra fil Islam. Tidak ada penyembelihan kepada selain Allah dalam Islam. Al-Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani mengatakan, yang mana dulu awal orang-orang jahiliyah menyembelih itu di atas kuburan, sapi, kambing. Sekarang kita banyak seperti itu. Nanti cucungko kalau sehat ini dia akan potong ayam di sini. Nah, kita contohnya. Menyembelih itu adalah apa? Ibadah. Qul inna sholati wa nusuki, nusuk sembelihan. Dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu, menyembelih pun karena Rabb. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi bentuk menjadikan selain Allah itu sebagai sekutu Allah, yaitu menjadikan bagi selain Allah, membagi-bagi ibadah kepada mereka. Ini syirik akbar, kekal di dalam neraka. Yang kedua, maka namanya syirikil asghar, membagi-bagi ibadah tapi jenisnya syirik kecil. Kaqaulur rajul, seperti ucapan seseorang, masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Lain Allah wa anta, kalau bukan karena Allah dan engkau. Bahkan kalau kita hilang Allah sekali-kali, untung nih arah ngone, lamun mati aku. Hilang Allah kali ini lebih parah. Ini untung saya pakai pupuk, kalau enggak. Loh, tapi niat saya lain. Kita tidak pernah bertanya niat. Yang kita lihat yang salah itu mulut. Bukankah sahabat yang mengatakan masya Allah wa syi'ta, niatnya baik sahabat? Niatnya baik. Tapi Nabi tidak pernah mengorek niatnya. Yang dikoreksi itu yang salah, yang nampak. Ini perhatikan nih. Ya, banyak orang melihat, oh ini kan derajatnya wali, dia minum khamar rupanya. Nah ini salah sudah. Kalau nampaknya salah, ya harus dikoreksi yang salah. Sahabat orang paling baik hatinya, dengan persaksian Nabi SAW, dengan persaksian Allah. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, Allah sebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan kalian umat yang adil dan yang terbaik. Otomatis baik dalam, baik luar. Adil dalamnya, adil luarnya. Sekarang sahabat ini mengatakan masya Allah wa syi'ta, menyetarakan Allah dengan makhluknya, menyetarakan Allah dengan Nabi SAW. Nabi katakan, ya, aj'alta lillahi niddan, apakah kamu ini menjadikan aku sebagai tandingan Allah, sekutu Allah, barang Allah, kongsi Allah? Nabi tidak pernah mengatakan, apa niatmu tadi itu? Tidak ada. Kenapa? Apa salah? Kita rinda, sudah salah amalannya, lagi kita, itu kan tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Tapi apa? Man amila, amalannya tidak dilihat. Niat itu tempat di hati manusia tidak tahu, kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amalan ini yang nampak manusia bisa menghukuminya. Ini contohnya membuatkan Allah tandingan, sekutu, kongsi, tapi jatuhnya syirik kecil. Menyetarakan Allah dengan makhluknya. Masya Allah wa syi'ta, walau Allah wa anta. Kalau bukan karena Allah dan engkau. Maka Nabi memberikan petunjuk. Katakanlah qul masya Allah wahdah. Katakan atas hanya kehendak Allah semata. Kalau tidak mau, masya Allah thumma syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendak. Alhamdulillah. Kalau bukan karena Allah kemudian engkau, tamat mungkin saya tadi. Nah mungkin sahih kalau begini. Ya, tidak ada wala Allah wala apa. Untung saja ada tadi. Nah ini perhatikan para jamaah. Lafaz ini syirik lafaz. Kita nggak tahu. Kita kira boleh-boleh aja. Ya, baik. Itu yang kedua.